Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wal ali was sahbi nawaina wa nadarna al-i'tikaf ma dumna fi hadzal masjid fardan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa laqad ahsana al-qailu fi wasfiha. Wa laqad, dan sungguh telah ahsana, berbuat baik. Al-qailu, siapa itu orang yang berbicara, fi wasfiha, di dalam mensifati dunia. Di syair mensifati dunia, dia mengatakan undur ilal atlali kaifa taghayyarat. Lihatlah pada puing-puing. Al-atlal itu puing-puing, sisa-sisa rumah yang hancur, sisa-sisa kota yang hancur. Mengenai Umi Kulsum dua judul nyanyian Al-Atlal. Kamu nanti kalau kamu punya YouTube setel Atlal, Al-Atlal, termasuk salah satu karya Umi Kulsum yang fenomenal. Tapi arek saiki gak ngerti Umi Kulsum. Sapa Umi Kulsum? Penyanyi Mesir. Sapa? Kalau kiai-kiai dulu kalau mau, hanya di antara mereka kalau mau nyetel musik ya yang setel Umi Kulsum. Kaifa taghayyarat, bagaimana puing-puing itu berubah. Mimba disakiniha, dari setelah ada orang yang mendiami. Dulu ada penduduknya, sekarang tidak ada penduduknya. Mimba dari setelah sakiniha, ada orang sakin, orang yang mendiaminya. Wa kaifa tanaqarat, dan bagaimana menjadi sowong, tidak berpenghuni. Jadi ya, dulu ada kota namanya atau kerajaan ada namanya Majapahit misalnya. Sekarang di mana Majapahit? Dulu katanya ada kerajaan Singosari. Di mana sekarang? Sudah menjadi puing-puing. Kita juga begitu, nanti kita akan jadi puing-puing. Kalau kamu pulang kampung, di sebagian rumah nenek atau kakek kamu sudah tidak ada yang berpenghuni. Itu dunia. Sahabal bila adyalahu birusumiha, maka menarik kerusakan-kerusakan adyalahu pada ujung-ujungnya. Adyal ini jamaknya zail. Zail itu kalau pakaiannya perempuan, pakaian yang paling bawah itu namanya zail. Ini kan bahasa metafor. Jadi kalau kerusakan itu sudah menarik ujung gaun, birusumia, dengan sisa-sisa bangunan. Jadi kata-kata adyal di sini kalau kita pahami mengilustrasikan dulu pernah megah, indah gini, tapi sekarang rusak. Diterpa apa kerusakan. Fatasaqatat ahjaruha wa takassarat, maka menjadi jatuhlah batu bebatuannya, wa takassarat, dan menjadi pecah. Wa madha jama'atu ahliha lisabilihim, dan telah berlalu siapa itu jama'atu ahliha, para jamaah penghuninya, lisabilihim, menuju jalan mereka. Ono sing pindah mrene, ono sing pindah mrono, ono sing hijrah ke
luar negeri. Wa taghayyabat akhbaruhum wa tasattarat, dan menjadi gaib, menjadi tidak ada kabar. Akhbaruhum, kabar, wa tasattarat, dan menjadi tertutup. Sudah enggak ada kabarnya lagi. Lamma nadartu tafakkuran, maka tatkala aku melihat, lamma tatkala nadartu, aku melihat tafakkuran, seraya berpikir, dalam keadaan berpikir. Lidiyarihim, dari rumah-rumah mereka. Makanya kalau kamu kunjungan kemana, peninggalan ke candi misalnya, candi Singidek misalnya, nak gini candi Pari, tahu candi Pari di Porong itu. Kamu mikirnya dulu ini tempat ini pernah rame, sekarang tidak ada penghuninya. Kamu tahu dekat Cito itu dulu ada tempat pasar malam itu Surabaya apa? Supaya karnival itu teloken. Lho iki biyen panggonan tau rame, saiki gak ono wonge. Siola, tahu Siola Surabaya? Dulu zaman saya masih kecil Siola itu rame sekali. Siola enggak? Sapa sing ngomong Surabaya? Saiki sepi. Terminal biyen di larangan iku ono terminal, saiki sepi. Itu dunia. Sahat jufuni, maka meleleh air mataku. Jufun ini mata ya. Abratan, air mata, watahaddarat, dan bercucuran. Jadi ketika kita mengenang masa lalu, mengenang rumah-rumah kita atau sejarah-sejarah kita yang sudah tidak seperti dulu lagi, itu kadang-kadang hati kita sedih. Lau kuntu aqilu ma afaqtu minal buka, seandainya aku itu berakal, ma afaqtu minal buka, aku tidak akan sadar daripada tangisan. Hasbi hunaka, kecukupanku ada di situ, ada di sana. Wa muqlati ma absarat, sedangkan mata yang bulat ini apa namanya? Biji mataku, mukla itu artinya biji mataku. Ma absarat, tidak melihat. Nasabat lanad dunya, maka telah mendirikan, telah memasang lana bagi kita ad-dunya, siapa atau apa dunia, terhadap zagharifa husniha, hiasan-hiasan kebagusan-kebagusannya. Itu dihiasi. Makron, sebagai makar. Makar itu koyok-koyok api, tapi di belakangnya buruk. Bina, terhadap kita. Wa khadi'atan, juga menipu, tipuan. Ma fattarat, yang tidak pernah melemah. Tipuannya dunia tidak pernah melemah. Delok wong itu ayu, delok bangunan api, delok motor. Kamu kalau lihat HP saja, kok saiki wis metu Apple 15, bahannya dari titanium. Apple 14 sekarang ono regone 14, sekarang sudah 15. Setahun mana metu Apple 16. Terus kalau marine Oppo kok Reno 1, Reno 2, Reno 3 sampai Reno sampai kalau marine motor Alphard tahun ini, besok ada lagi apa lagi, tidak ada selesainya. Wahiyallati lam tahlu qattu lidaikin, dan dunia, wahiyah, dan dunia, dan dia itu dunia, allati lam tahlu, yang tidak menjadi manis sama sekali, lidaikin, bagi orang yang merasakannya, illa taghayyara ta'muha, kecuali berubah rasanya, wa tamarrarat, dan menjadi pahit. Diluk tok dunia ini legine diluk. Kamu lihat daun itu hijau, habis itu berguguran, habis itu tertiup angin, habis itu terbakar, kemudian menjadi debu. Masa
Khadda'atun, sangat-sangat menipu. Dunia itu khadda'ah, sangat-sangat menipu, ahli menipu. Bijamaliha, dengan keindahannya. In akbarat, apabila dia datang dari depan. Faja'atun, sangat-sangat mengagetkan. Bizawaliha, dengan kehilangannya. In adbarat, apabila dia sudah berlalu dari belakang. Wahabatun, dunia itu sangat sering memberi, gelap memberi kita. Tetapi apa? Salabatun, dia juga sering mengambil dari kita. Lihibatiha, dari pemberiannya. Sering ngasih, tapi juga sering apa? Mengambil. Ya, memberikan harapan cinta kepada kita, tapi kemudian dia berlari dari kita. Itu dunia. Dia melambaikan tangan ke kita, selamat datang. Kemudian tidak lama kemudian selamat tinggal. Ini namanya wahabatun salabatun. Talabatun, dia sangat-sangat ingin mencari. Bikharabi, dengan kerusakan. Maqad ammarat, apa-apa yang sudah kita makmurkan, apa yang sudah kita bangun. Sudah kita percaya dia, sudah kita harapkan dia, ternyata dia berkhianat. Itulah dunia. Sudah kita pelihara dia, sudah kita sekolahkan dia, ternyata sudah besar, dia bahkan menyapa kita pun tidak mau. Murid juga begitu, sudah kita dadak dia, buru ngaji, ngono pada ustaz bye ustaz, sudah gak ustad-ustadan. Itu dulu. Itu kamu kalau misalnya begitu jangan sakit hati. Itu dunia. Nanti kamu sekarang begini, nanti di jalan 2 tahun 3 tahun lagi ketemu saya, wallahu alam. Bisa jadi lupa, bisa jadi kamu acuh tak acuh dan lain sebagainya. Wajar. Karena kita berada di dunia. Fa idza banat amron li sahibi sarwatin, maka dunia itu kalau membangun suatu perkara, faida, dan apabila banat membangun dunia, apa dunia? Amron, suatu perkara. Li sahibi sarwatin, bagi orang yang punya kekayaan, punya kejayaan, punya apa? Punya kepintaran, kecerdasan. Nasobat maja nikoha alaihi, kemudian tetapi tidak lama kemudian dia menancapkan majanik. Majanik itu panah besar. Tahu film kungfu yang batunya ditaruhin terus ding. Itu bahasa Arabnya majanik. Tahu film Allahumma shalli ala Muhammad. Apa film sing kolosal itu yang perang, yang pemerannya Russell Crowe itu loh. Gladiator, tahu? Itu ada di situ perang. Alaihi, atasnya fadam marat, kemudian dia merusaknya. Itulah dunia. Dunia itu berubah. Ada orang yang kita kalau dia susah kita tolong, kalau dia kurang kita kasih. Tahu-tahu ketika dia jaya kita di bawah, dia menginjak kita, biasa. Kemudian kamu mengatakan, dulu dia saya yang nyekolahkan, dulu dia saya yang menafkahi, sekarang dia lupa. Jangan menyesal. Kenapa? Kamu yang salah. Kalau kamu membantu orang, jangan karena orang. Kamu pasti menyesal kalau membantu karena orang. Tapi kalau kamu membantu orang karena Allah. Sehingga kalau orang yang kamu bantu itu suatu saat kamu butuh bantuan, kemudian dia acuh tak acuh, biasa, papa dek lali sejarno. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Kalau kita mau bantu, kita kasih makan, bukan karena kepingin ucapan terima kasih, bukan karena kepingin viral, bukan kepingin ini, tapi karena liwajhillah, semata-mata karena Allah. Kalau kamu menolongnya karena Allah, satu, kamu tidak akan kecewa. Nomor 2, pasti Allah yang membalas. Bukan orang yang kamu
bukan orang yang kamu tolong. Orang yang kamu tolong lupa. Lupa. Nanti Allah akan kirimkan orang-orang lain yang akan menolong kamu. Wa qala akhar, berkata penyair yang lain, wa man yahmadid dunya li aisin yasurruhu, maka adapun barang siapa yang memuji dunia li aisin yasurruhu, bagi kehidupan yang menyenangkannya. Wah, dunia enak, ini ada makan sate, ada jalan-jalan, ada ini. Fasawfa la amri, maka suatu saat la amri ini ucapan sumpah, demi umurku, an qalilin, sebentar lagi, ya lumuha, dia akan mencacinya. Orang kalau muji-muji dunia, nggak lama, bentar lagi dia akan mencaci. Apple 14 ketika baru ajib, muncul kakaknya atau adiknya, Apple 15. Elek saiki. Nah, itu dunia. Perempuan sebelum kita nikah, ayu nih. Barang wis duwe anak telu, ya Allah. Itu dunia. Ya Allah. Tuku motor Alphard. Wah, sing anyar masyaallah. Oleh 6 tahun. Masyaallah, servisnya luwih larang timbangane anu. Itu dunia. Apa saja yang di dunia seperti itu. Kalau kita memuji, nggak lama habis itu kita akan mencela. In adbarat kanat alal mar'i hasratan, apabila dia pergi, dunia ini kalau pergi, kanat alal mar'i hasratan, adanya kepergian dunia itu atas seseorang hasratan, merupakan suatu kerugian. Wa in akbalat, tapi apabila dunia datang, kanat kasiran humumuha, itu pun bikin banyak pikiran. Kanat humumuha kasiran, kanat kasiran humumuha, adanya pikirannya itu banyak. Kamu kalau nggak punya uang, sumpek apa enggak? Sumpek. Tapi punya uang juga sumpek. Loh, porek tak kaya apa. Sama. Tapi kadar kesumpekannya insya Allah ya lebih parah yang nggak punya uang. Sama-sama sumpek. Faida ulima ma dzakartuhu, maka apabila diketahui apa yang aku sebutkan, wa taqarrara ma wasaftuhu, dan telah menjadi tetap apa yang aku sifatkan, kana haqqan 'alal insan, maka sungguh menjadi benar bagi segenap manusia, an yasluka, untuk menempuh tariqal uqala, terhadap jalannya para orang-orang berakal. Artinya gini, nek kene wis ngerti dunya kaya ngono, ayo kene menempuh jalan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, para ulama, para aulia, terutama para nabi dan para rasul. Bagaimana mereka menempuh jalan, bagaimana kehidupan mereka, itu yang kita tiru. Wa yadhaba madhabal busara, dan kita pergi memakai dengan apa? Dengan madhabnya para al-busara, orang-orang yang matanya melihat, artinya dia jeli melihat kehidupan dunia. Dia tahu, oh ini gini. Sekarang kamu umur 15-16, setiap bangun pagi siwa Arabnya ikut bangun. Kalau nek paham alhamdulillah, gak paham ya wis. Karena saya coba nanti udah umur seperti saya 40, kadang-kadang melemah. Apa? Dunia bos. Apa dunia yang tidak berubah? Melemah. Fa nas'alullahal karimah, maka kita meminta kepada Allah yang Maha Pemurah, Ar-Raufur Rahim, yang Maha Penyayang, yang Maha
pengasih dan maha penyayang, an yamunna alaina, untuk memberikan kepada kita bidzalika, dengan hal itu. Kita diberikan madhabnya atau jalannya orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Wa yahdina, dan memberikan hidayah kepada kita arsyadal masaliki, pada paling benarnya jalan, paling betulnya jalan. Wa ha ana syari'un fi jam'i kitabin yakunu mubayyinan li sulukit thariq. Wa ha ana, maka ini saya itu syari'un, memulai. Ini agak cepat ya, kalau enggak gitu Kak Hatam gini kok. Fi jam'il kitabin, dalam mengumpulkan sebuah kitab, yakunu, yang mana kitab ini yakunu mubayyinan, memberikan penjelasan. Itu memberikan penjelasan. Li sulukit thariq, untuk menempuh jalan allati qaddamtu, yang telah aku katakan di depan tadi. Wasabilan ila takhalluq, dan jalan untuk supaya berakhlak, bil akhlaqil jamilah, dengan akhlak yang baik, allati wasaftu, yang telah aku sifatkan. Adkuru fihi insyaallah taala, aku menyebutkan fihi, di dalam kitab ini insyaallah, ini muka-muka oleh barokah dengan Imam Nawawi, jumalan min nafaisil lataif, beberapa jumlah, beberapa cuplikan-cuplikan, bagian-bagian min nafais, dari hal-hal yang berharga. Nafis artinya berharga, jama'nya nafais, atau jangan dijamakkan dari nufasa. Min nafaisil lataif, daripada hal-hal yang berharga, al-lataif yang detil, yang lembut. Wa haqa'iqil ma'arif, begitu juga hakikat-hakikat daripada pengetahuan. Wa ansuru ma adkuruhu fihi nasran, maka kemudian aku susun dengan susunan yang indah. Nasr itu susunan kata tetapi bukan syair, susunan kata yang indah tetapi bukan syair. Biasa ada sajaknya, ada sesuatu yang menarik. Jadi seperti Maulid Tiba. Maulid Tiba itu nasr, bukan syair. Kalau syair seperti burda, kalau burda itu Maulaya itu syair. Nek nasr itu apa bahasanya, prosa atau apa, disusun tetap susunan biasa tetapi indah. Nanti ada sajak, ada tibak. Sajak itu yang burine podo-podo, i a. Ada tibak, kalau ada malam, ada siang, ada perempuan, ada laki-laki. Wa ansuru ma adkuruhu, dan aku menasarkan apa yang aku sebutkan fihi, di dalam kitab ini, fihi di dalamnya kitab, nasran, dengan susunan nasr. Liyakuna ba'ada limutalihi anil malal, supaya menjadi lebih jauh bagi orang yang membacanya, orang yang memutola'anya, daripada kebosanan. Jadi dikasih nasr supaya nggak bosan, dikasih umpama kayak misalnya kayak nulis apa jenenge novel gitu, ada bagian-bagiannya ono ikine, dibuat penasaran, itu namanya nasr. Wa aqraba lidzikra, dan lebih dekat pada ingatan. Wala altazimu, dan aku tidak iltizam, tidak mengharuskan, fihi di dalamnya, dalam kitab ini, tartibau, untuk mentartibnya, untuk mengurutkannya atau menyusunnya, alal abwab, atas bab-bab. Dia sengaja memang tidak seperti bab fikih. Nah, bab fikih kan ditata babul wudu, babul ini, babul enggak. Dia lebih bebas supaya tidak bosan. Fa inna dzalika mimma yajlubul malalah, karena hal tersebut adalah termasuk hal-hal yang yajlubu, yang menarik pada kebosanan. Linnadhiri fil kitab, bagi orang yang melihat di dalam kitab. Wa adkuru fihi, dan aku menyebutkan di dalamnya insyaallah taala minal ayatil karimah, daripada ayat-ayat yang mulia.
wal ahaditsin nabawiyat, dan hadis-hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aqawilis salafil munirat, begitu juga dari perkataan dawu-dawu ulama-ulama salaf al-munirat yang bercahaya, wa mustajadil ma'thur, dan sesuatu yang baik. Mustajad sesuatu yang baik, al-ma'thur yang telah diriwayatkan, anil akhyar daripada orang-orang yang baik, min uyunil hikayat daripada sumber-sumber hikayat, cerita-cerita, wal asy'aril mustahsanah, betul juga syair-syair yang bagus, az-zuhdiyat yang mendorong kita untuk supaya zuhud, yang berbicara tentang zuhud. Zuhud itu tidak tergantung pada dunia, tidak menjadikan dunia di hati kita. Wa ubayyinu, dan aku menerangkan, fi aktsaril awqat, di dalam banyak kesempatan, di banyak waktu, sihhatal ahadis, sahnya hadis. Jadi nanti kalau Imam Nawawi nyebutin hadis ini diterangkan, ini hadisnya sahih. Sihhatal ahadis, sahnya hadis. Wa husna, kalau hadisnya hasan disebut ini hadis hasan. Wa hala ruwatiha, begitu juga disebutkan keadaan siapa perawinya. Wa bayana ma yakhfa, begitu juga aku terangkan apa-apa yang samar, au yushkilu, atau menjadi iskal, atau menjadi masalah, min ma'aniha, daripada makna-maknanya. Wa adbitu, dan aku mendobet. Dobet itu mengkasih standar yang jelas. Misalnya ada nama, misalnya Imam Fulan, kadang-kadang orang baca Marwazi, ada yang baca Maruzi, ada Barmawi, ada yang baca Al-Birmawi, Jamaluddin Al-Isnawi diwaca Al-Asnawi. Itu didobet. Biasanya didobet itu bi fathil hamzah atau bi kasril hamzah atau apa. Dan Imam Nawawi ahli dalam itu. Beliau punya kitab namanya Tahdhibul Asma wal Lughat. Itu luar biasa. Kitabnya tipis, mungkin 1 jilid begini. Dia mendobet banyak nama-nama ulama dan juga istilah-istilah yang ada dalam fikih dan lain sebagainya daripada ilmu, termasuk ilmu hadis. Wa adbitu ma yahtaju, dan aku memberikan standar yang jelas, ma yahtaju ila taqyid, apa-apa yang membutuhkan pada catatan. Hadaran minat tashif, sebagai bentuk kehati-hatian. Hadaran, sebagai bentuk kehati-hatian. Minat tashif, dari merubah lafadz. Tashif itu merubah lafadz sehingga merubah makna. Gara-gara keliru moco, akhirnya maknanya keliru. Ada ungkapan az-zikru miftahul faraji, keliru moco. Az-zikru miftahul faraji, orang sing maca az-zakaru miftahul farji. Waduh, itu waduh itu. Hanya tulisannya sama tapi bacanya keliru karena enggak dobet. Maliki yaumiddin, ono sing keliru maca misale Maliki yaumiddin, din artinya hari kiamat. Dain artinya hutang. Satu harokat bisa merubah segalanya. Taskhif itu adalah merubah lafadz sehingga merubah makna. Makanya supaya lafadznya ini pas, itu didobet sama Imam Nawawi sehingga maknanya juga pas. Wa firaran, dan juga sebagai bentuk pelarian, lari atau menghindari, minat taghyir, daripada perubahan, wat takhrif, dan juga takhrif. Takhrif itu merubah huruf. Keliru sahuruf, keliru. Ini huruf mestinya huruf ra, keliru zai misalnya. Jauh artinya. Summa inni qad adkuru ma adkuru bi isnadi fi. Kemudian sesungguhnya aku kadang-kadang qad adkuru, kadang-kadang aku menyebutkan
ma'adkuruhu, apa yang aku sebutkan, bi isnadi fihi, dengan sanadku di dalamnya. Nanti sebagian di beberapa hadis Imam Nawawi menyebutkan sampai Rasulullah SAW sanadnya. Seperti nanti di hadis innamal a'malu binniyat, beliau meriwayatkan sampai Imam Bukhari. Otomatis kalau Bukhari sudah sampai ke Rasulullah SAW. Likaunihi awqa fin nufusi mutalihi, karena itu lebih kuat pengaruhnya pada jiwa orang yang memutolaannya. Waqad akhdifu, dan kadang-kadang aku menghapus al-isnada, sanadnya, lil ikhtisar, untuk tujuan meringkas. Wa khaufan minat tatwil, dan karena takut daripada kepanjangan, wal iksar, dan kebanyakan. Nek kakean yo kae enak. Wa liqauni hadzal kitabi, dan adanya kitab ini maudhu'an lil muta'abbidin, merupakan pembahasan bagi orang-orang yang mau beribadah. Walaisu ila ma'rifatil walaisu, dan tidaklah ila ma'rifatil isnad, muta'abbidin itu tidak terlalu penting mengetahui pengetahuan daripada sanad, bimuhtajin, itu memerlukan. Jadi pokoknya tahu. Jadi ini bukan kitab hadis murni, bukan seperti Sahih Bukhari. Makanya sebagian sanadnya sama Imam Nawawi dihapus supaya tidak kepanjangan. Bal yakrahunahu, bahkan mereka itu membenci kalau panjang-panjang. Fi mu'dhamil halat, di banyak keadaan-keadaan. Lima yalhaquhum, terhadap apa-apa yang menyebabkan mereka bisa babihi, dengan sebab kepanjangan itu tadi, minas sa'amat, daripada kebosanan. Ya, terlalu dukun, kita ngaji misalnya terlalu panjang juga bosan. Nah, saya minta 7:30, 8:30 selesai. Tadi agak telat, ya saya agak telat sedikit nanti. Tadi mulainya lebih 10, ya wes kita nanti lebih 10. Pokoknya 1 jam. Berapa? Sesuai kesepakatan. Wa aktsaru ma adkuruhu mimma arwihi bihamdillahi wa fadlihi, dan paling banyak apa yang aku sebutkan, mimma arwi, dari apa-apa yang aku riwayatkan, bihamdillahi, dengan pujian kepada Allah, wa fadli, dan kemurahan Allah, bil asanidil masyhurah, dengan sanad-sanad yang sudah terkenal, al ma'rufah, yang sudah diketahui khalayak, minal kutubil zahira, daripada kitab-kitab yang tampak seperti Bukhari, semua orang tahu kitab Bukhari, al mutadawilah, yang sudah beredar, al mutadawalah, yang sudah beredar, al ma'lufah, yang sudah sudah orang itu sudah enggak ma'luf itu akrab, sudah akrab. Apa bahasa sing enak? Familiar. Ma'lufah artinya familiar. Orang-orang disebut Bukhari, wah sudah tahu Bukhari. Muslim sudah tahu Muslim. Tirmidzi tahu kita Tirmidzi. Tidak ada orang, tidak ada kita Bukhari, tidak ada. Kecuali kalau orang yang goblok itu. Kalau orang belajar agama sedikit, dia tahu lah pasti ada namanya kitab Sahihul Bukhari. Wa idza kana bil hadisi, dan apabila ada di dalam hadis awil hikayah, atau dalam cerita, nanti ada hikayat-hikayat yang beliau sebutkan, lafdhatul lughatin, suatu lafaz dari suatu bahasa, nanti ada beberapa lafaz, au ismu syahsin, atau nama seseorang, qayyatuha, maka aku akan berikan catatan, wa awdahtuha, dan aku memberikan penjelasan, dan wa awdahtuha, dan aku jelaskan lafaz itu atau nama yang disebut tadi, bidhabti, dengan standar yang jelas, al-muhkam, yang kuat, wa atqantuha, dan aku betul-betul presisikan, wa mahtaja minhu ila sarhin, kalau butuh kepada sarahtuhu, maka aku akan sarahkan, wa ma kana mu'arradan,
Kalau yang wama dan apa-apakah yang ada mu'arradhan, ada peluang li an yughlata, untuk disalah pahami, untuk dipahami salah, fi makna, di dalam maknanya, bayyantuhu, maka aku terangkan. Pokoknya kita bikin top lah, walaupun kecil insyaallah top. Nanti ada beberapa hadis mungkin sekitar 30 atau lebih hadis, itu kita nanti akan baca cepat, terutama yang sudah kita baca di Arba'in Nawawi, nanti kita baca cepat supaya bisa khatam. Ini masih muqaddimah, ini masih Imam Nawawi menerangkan kitab iku isine iki ngono kan. Wayan darju fi dimni hadzal kitab, dan masuk di dalam kandungan kitab ini, wayan darju, dan masuk fi dimni, di dalam kandungan hadzal kitab ini, insyaallah taala, anwa'un minal ulumi syar'iyyah, beberapa macam daripada ilmu-ilmu syariat, wa jumalun min lataifiha, dan beberapa jumlah-jumlah, bagian-bagian, min lataifiha, daripada sesuatu yang halus. Halus artinya, halus itu menarik, latif. Al-hadisiyah, yang bersumber dari hadis-hadis. Wal fiqhiyah, ada juga berhubungan dengan ilmu fikih. Wal adab, berhubungan dengan ilmu adab. Ad-diniyah, adab-adab agama. Wa turafun min ilmi hadis, dan bagian-bagian yang menarik daripada ilmu hadis. Wa daqaiqil fiqhil khafiyah, begitu juga hal-hal yang lembut daripada ilmu fikih yang samar. Nanti diterangkan, kalau memang perlu diterangkan fikihnya, diterangkan oleh Imam Nawawi. Wa muhimmatun, begitu juga hal-hal yang penting, min usulil aqaid, daripada pokok-pokok akidah. Wa uyunun min nafaisil qawaid, begitu juga sumber-sumber daripada nafaisil qawaid, kaidah-kaidah yang berharga. Nafais berharga, qawaid jamaknya qaidah, kaidah-kaidah yang berharga. Wa gharaibu latifatun, begitu juga hal-hal yang aneh. Latifatun, yang lembut. Lembut artinya menarik. Mimma yustahsanu, dari apa-apa yang dianggap dijadikan baik. Fil mudakkarat, di dalam ingatan atau di dalam catatan. Wa istahabbu dzikruhu, dan dianjurkan penyebutannya. Wa istahabbu, dan dianjurkan dzikruhu, apa itu penyebutannya, fi majalisil jamaat, di dalam majelis-majelis di khalayak ramai. Jamaah artinya khalayak ramai. Allahumma shalli ala Muhammad. Ojo ngantuk. Sopo iku? Esano bise. Jangan lihat bis. Wa ma'ariful qulubi amraduha, begitu juga pengetahuan tentang hati dan penyakit-penyakitnya. Watibuha, begitu juga obatnya atau penawarnya. Wa ilajuha, dan bagaimana cara menyembuhkannya. Warubama, dan terkadang yaji'u syai'un, datang sesuatu, yahtaju ila pasti kalamin, yang memerlukan pembahasan yang agak lebar, agak luas. Basit itu artinya luas. Yahtaju, yang membutuhkan, ila pasti kalamin, meluaskan kalam, artinya meluaskan pembahasan. La yahtamilu, yang mana tidak mungkin dikandung halu hadal kitab, keadaan kitab ini, karena kitab ini kitab kecil, kitab bukan untuk membahas pembahasan yang terlalu panjang. Fa'adkuru maksudahu mukhtasaran, maka kalau memerlukan pembahasan panjang, kata Imam Nawawi, fa'adkuru maksudahu, maka aku menyebutkan terhadap maksudnya mukhtasaran, ringkas saja, dengan keadaan ringkas. Wa akhilu bastasarhihi, tapi aku kemudian pindahkan
Basto perluasan pembahasan syarhi syarahnya ila kitab ba'dil ulama, pada kitab sebagian ulama, dawil basairi wal albab, yang mempunyai pandangan-pandangan wal albab dan hati. Jadi ada masalah-masalah, nanti masalah ini nggak bisa dibahas di sini. Maka Imam Nawawi nyebutin ini dibahas imam ini di kitab ini dibahas imam ini di kitab ini, supaya kamu tahu, oh ternyata kalau masalah ini imam ini di kitab ini membahas. Wa rubbama akhaltuhu ala kitabin, dan kadang-kadang aku pindahkan juga, aku transferkan juga ala kitabin, atas kitab sonnaftuhu ana, yang aku karang sendiri. Kadang-kadang ini dibahas nak ini gak cukup, tapi sudah saya bahas di kitab saya yang lain. Nanti kalau kamu mau kepingin tahu, lihat di kitab saya ini. Misalnya, lihat di kitab saya, kata Imam Nawawi, lihat di kitab saya Syarah Muslim misalnya, karena pembahasannya lebih luas. Allahumma shalli ala Muhammad. Wala aksidu bidalik, dan aku tidak bermaksud dengan hal itu. Jadi kadang-kadang orang itu kan suudon, koyok-koyok nek gini, lihat di kitab saya ini, lihat di kitab saya ini, lihat di kitab saya yang itu, koyok-koyok kate pamer, dibantah sama Imam Nawawi. Wala aksidu bidalik, dan aku tidak bermaksud dengan hal itu. Insyaallah taala at-tabajjuh, untuk menyombongkan diri. Wal iftikhar, membangga-banggakan diri, enggak, bukan niatnya itu. Wala idharal musannafat, bukan juga niat untuk memperlihatkan musannafat, karangan-karangan. Wal istiksar, dan memperbanyak karangan-karangan. Oh, supaya tahu orang Imam Nawawi karangannya banyak, saya punya kitab ini, saya punya kitab ini, saya punya kitab ini. Enggak. Balil irsyad, tetapi tujuannya memberikan petunjuk. Ilal khairi, pada kebaikan. Dalil irsyada ilal khair, tetapi tujuannya adalah menunjukkan pada kebaikan. Wal isyarata ilaih, juga memberikan isyarah kepada kebaikan. Wa bayana, begitu juga menerangkan madhinnatihi, oleh diwajah madhinnah, oleh diwajah madhonnah, tapi kayaknya lebih fasih madhinnah, bikasril dha. Wabayana, dan juga menerangkan apa-apa yang menjadi dugaan, indikasi, nek bahasa saiki apa? Indikasi. Wadalalata alaihi, juga petunjuk kepadanya. Wa innama nabbahtu hadhihi daqiqah wa innama nabbahtu ala hadhil haqiqah, dan sesungguhnya aku memberikan peringatan ala hadhil haqiqah, atas hakikat ini. Ini alasannya. Li'anni, karena aku, kata Imam Nawawi, ra'aitu, telah melihat, finnas, di kalangan manusia, man ya'ibu, orang yang mengaibi, salika hadith tariqah, orang yang menempuh jalan ini. Jadi Imam Nawawi mengatakan, kalau nanti pembahasannya nggak cukup di sini, saya akan mengatakan, lihat di kitab saya yang ini, lihat di kitab saya yang itu. Nah, ada orang yang nggak setuju, ada orang yang ngapain ini namanya pamer, ini namanya begini, namanya begitu. Wadzalika li jahalatihi, kata Imam Nawawi, dan hal itu karena kebodohannya. Wa su'i dhannihi, begitu juga buruk sangkanya. Wa fasadi, dan kerusakannya, kerusakan dugaannya, atau kerusakan sangkaannya. Auli hasadi, atau karena hasud. Nah, nek wong iku dirasani wong, insyaallah kamu sukses. Kalau yang kasihan kita, kalau kita itu mau kasihan sama diri kita sendiri, kalau nggak ada orang yang hasud sama kita, berarti kita orang yang gagal. Dulu ada satu orang datang kepada orang soleh, bawa anak bayi. Saya lupa, salah satu dari Ahmad bin Hasan Al-Attas atau siapa. Datang bayi minta doa, doakan anak saya ini. Didoakan apa? Allahumma katsir khusadah,
Ya Allah, perbanyaklah orang yang hasud untuk anak ini. Bapaknya protes, jangan didoakan gitu, gimana nanti anak? Loh, nek anakmu akeh sing hasud, berarti anakmu sukses. Nek anakmu gak ono sing hasud, berarti anakmu gagal, bukan siapa-siapa. Kalau kamu ada yang hasud, ada yang gak seneng, ada yang ngerasani, ada yang menyerang kamu, ada yang membunuh karakter kamu, berbanggalah, berarti kamu ada harganya. Kamu ada harganya. Kok saya difitnah, katanya saya ini, pondok difitnah ini. Biarin, nggak usah dibalas. Alhamdulillah, berarti kita ada harganya. Kalau kita nggak ada harganya, ngapain dihasuti? Jadi orang yang dihasuti pasti punya prestasi. Yes, tenang aja. Wa kusurihi, begitu juga kusurnya. Kusur itu kekurangannya atau kecerobohannya. Wa inadi, juga keras kepalanya. Fa'aradtu, maka aku ingin an yatakarrara hadal makna, supaya tetap makna ini fi dihni, pada akal, pada pikiran. Dihin, pikiran. Apa? Benak. Bahasa yang keren apa? Benak. Apa artinya benak le? Benak. Sudah ada dalam benak saya, artinya sudah ada dalam pikiran saya. Itu kalau bahasa Arabnya dihin. Bahasa Arabnya apa? Dihin. Mutali'i hadat tasnif, orang-orang yang memutola'ah karangan ini. Liyutahhira nafsahu, supaya bisa membersihkan jiwanya minadh-dhannil fasid, daripada sangkaan yang buruk, yang rusak. Wa ta'nif, begitu juga sangkaan yang keras. Artinya keras tapi salah. Nek bahasa wong Surabayaan ngawur. Apa? Ngawur. Ngawur tapi keliru. Wa as'alullahal karim. Iki diamini ya, iki dongane Imam Nawawi. Imam Nawawi ini wali kutub. Insyaallah dongane, dia tidak pernah maksiat, tidak seperti kita. Makan sehari cuma sekali setiap hari puasa. Makan sehari sekali habis isya, dan minum sekali sebelum sahur setiap hari sampai beliau wafat. Wafat umur 45 tahun. Doanya pasti mustajab. Karangannya dibaca di seluruh kalangan, di seluruh negara, di seluruh generasi. Nah, ini diamini dungane Imam Nawawi. Ini pentingnya mojo kitab salaf iki oleh dungane ulama salaf. Wa as'alullahal karima. Ojo amin ka. Kudu aku sing donga. Ati ayamine. Wa as'alullahal karim, dan aku meminta kepada Allah yang Maha Pemurah, taufiki, untuk memberikan taufik kepadaku. Li husnin niat, untuk baiknya niat. Wal i'anata, dan aku juga meminta bantuan, pertolongan. Ala jami' anwa'it ta'at, untuk segala macam ketaatan. Wa taisiraha, dan menggampangkannya. Wal hidayata, juga dapat hidayah laha, padanya, baginya ketaatan. Daiman, selalu fi istiyadin, di dalam tambah, dari tambah taat hatal mamat, sampai wafat. Ini yang penting. Wa as'aluhu, dan aku meminta dzalika, hal itu, di jami'i man uhibbuhu, kepada semua orang yang aku cintai. Wa yuhibbuni lillah, betul juga seluruh orang yang mencintai aku karena Allah. Insyaallah kene iki termasuk wong sing seneng Imam Nawawi. Ana kene termasuk wong sing seneng Imam Nawawi, ora dongane Imam Nawawi. Didongakno Imam Nawawi. Dan aku minta ini juga untuk orang yang aku cintai dan mencintai aku, kata Imam Nawawi. Wasairil muslimin, begitu juga segenap orang-orang muslimin. Wal muslimat, juga muslimat. Wa an yajma'a baini wa bainahum, dan supaya Allah mengumpulkan antara aku dan mereka fi dari karamatihi, di rumah keramatnya, yaitu surga. Bi a'lal maqamat, di dalam paling tingginya kedudukan. Wa an yarzuqana, dan memberikan rezeki kepada kita, ridhahu,
yaitu terhadap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita didoakan Imam Nawawi supaya dapat ridhonya Allah. Amin. Wasaira wujuhil khairat, begitu juga seluruh macam-macam kebaikan. I'tasamtu billah, aku berpegang kepada Allah. Ista'antu billah, aku minta bantuan kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah diri kepada Allah. Masya Allah, apa-apa yang dikehendaki Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma, apa enggak wis, mau cepat engko tambah suwe. Allahumma inni as'aluka bi kulli wasilatin. Ini doanya Imam Nawawi. Ya Allah, aku meminta kepadamu bi kulli wasilatin, dengan segenap wasilah, dengan segenap mediator, perantara. Wa atasyafa'u, dan aku meminta syafaat ilaika kepadamu bi kulli syafi', kepada semua yang bisa memberikan syafaat. Antanfa'ani, supaya memberikan manfaat kepadaku. Wa ahbabi, dan kekasih-kekasihku. Wal muslimina ajmain, begitu juga seluruh orang-orang muslim semuanya. Wa bihadzal kitab, dengan kitab ini. Naf'an aman, dengan manfaat yang umum. Balighan, yang maksimal, yang apa? Banyak sekali. Ya man la yu'jizu syai'un, duhai zat yang tidak pernah dilemahkan oleh sesuatu. Wala yata'adhamuhu amrun, dan zat yang tidak pernah menganggap besar suatu urusan. Jadi semua di hadapan Allah kecil. Makanya kalau kita sholat Allahu Akbar, yang lainnya kecil. Sing akbar mek Gusti. Jadi ana arek sing jenenge akbar iku enggak. Yang akbar hanya Allah. Allahu Akbar. Wa hadza khinu syuru'i fi maqsudil kitab, dan inilah sampailah kita pada permulaan pada maksud kitab. Babul ikhlas wa ikhdarin niyyah fi jamil a'malidh dhahira wal khafiyah. Kita baca sedikit. Kamu kok wis kate nutup kitab, Kak? Durung, Kak khatamku. Tenang, Bos. Tadi kita mulainya juga agak telat. Bab tentang ikhlas. Wa ihdarin niat, dan menghadirkan niat fi jami'il a'mali, di dalam segala amal. Al-zahira, yang tampak, wal khafiyah, dan yang tersembunyi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surat apa ini? Al-Bayyinah. Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintahkan. Mereka ini orang-orang sebelum kita, orang-orang yang diturunkan kepada mereka Taurat, Injil. Kecuali apa? Illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah Allah mukhlisin, dalam keadaan tulus, ikhlas, lahuddin, terhadap agama. Hunafa, orang-orang yang lurus, suci. Hunafa jama'i hanif. Wa yuqimus sholata, dan mendirikan salat. Wa yu'tuz zakata, dan memberikan zakat, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Maknahu, kata Imam Nawawi, al-millah, ajaran, al-mustaqimah, yang lurus. Wakila makna, dan dikatakan juga maknanya al-ummatul mustaqimah, umat yang lurus. Kita ini umat Islam, umat yang lurus, gak melenceng-melenceng. Garis, sesuai garisnya Allah dan Rasul. Wakila, ada juga yang mengatakan al-qa'imatu bil haq, yang berdiri tegak lurus dengan kebenaran. Di mana kebenaran, kita di situ. Di mana kebatilan, kita musuhi. Kita selalu berdiri dengan kebenaran. Wallahu a'lam. Wah, sawab sih. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ringan ini. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah
wa rasulihi summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Waman dan barang siapa yakhruj keluar min baitihi dari rumahnya. Kamu sekarang insyaallah masuk ayat ini. Kamu keluar dari rumah, ngapain kamu sorot di sini mondok ngaji? Di Senennya ambek Pak Multazam. Ayo anak jangan ribut, tetap aja was. Alhamdulillah. Wa man yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran, berhijrah ilallah, menuju Allah. Kita ke pondok karena Allah, belajar ilmunya Allah, belajar ilmunya Rasulullah. Wa rasuli, dan rasulnya, summa yudrikul maut. Seandainya kamu ditakdirkan mati, tapi kita minta panjang umur. Seandainya ada yang mati di pondok ketika menuntut ilmu, faqad waqa'a ajru 'ala Allah, maka sungguh telah ada pahalanya di sisi Allah. Wa qala ta'ala, dan juga berfirman, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Tuhan kalian itu lebih mengetahui terhadap apa yang ada di diri kalian. Wa qala ta'ala, dan juga berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan bisa meraih Allah, sama sekali tidak akan meraih Allah daging-daging mereka. Ini berbicara tentang kurban. Wala dima'uha, begitu juga darah-darah mereka, darah kurban. Walaki yanaluhut taqwa minkum, tetapi yang bisa meraih Allah apa? At-taqwa minkum, ketakwaan daripada kalian. Qala Ibnu Abbas, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ya tarjumanul Quran, yang dikubur di kuburannya ada di Taif. Kalau sekarang banyak orang ke Taif, ziarah ke masjidnya Abdullah bin Abbas. Kuburannya ada di depan masjid, itu cuma ditutup tembok, enggak ketok. Di situ ada kuburannya Abdullah bin Abbas, ada kuburannya Muhammad ibnul Hanafiyah. Siapa Muhammad ibnul Hanafiyah? Ada yang tahu? Muhammad ibnul Hanafiyah itu anaknya Sayyidina Ali, tetapi dari ibu, bukan dari Sayyidah Fatimah. Al-Hanafiyah ini nama ibunya. Al-Hanafiyah itu salah satu istri Sayyidina Ali setelah Sayyidah Fatimah wafat. Muhammad Al-Hanafiyah dikubur di situ, di sampingnya Abdullah bin Abbas di kota Taif. Nanti kalau kamu umroh bareng saya tak tuturno. Insyaallah. Wa qala al-Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, karek didik. Nanti kita sampai ini karek didik, satu paragraf lagi. Tenang Pak Bos. Kan tadi mulainya lebih 10. Sudah selesainya lebih 10. Setengah 8 lebih 10, ya selesainya setengah 9 lebih 10. Wa qala al-Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, dan berkata siapa itu al-Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, sahibut tafsir, yang punya tafsir banyak ya, Imam Al-Wahidi. Punya kitab tentang asbabun nuzul. Bahkan beliau punya tafsir 3, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Wasit, basit, wajiz. Abdul Hasan Al-Wahidi, orang Naisabur. Naisabur sekarang Iran Selatan, dekat dengan Uzbek. Naisabur itu dulu kota ilmu. Imam Muslim dari Naisabur. Rahimahullah, semoga Allah merahmati Abdul Hasan Al-Wahidi. Qala Zajjaj, berkata Imam Zajjaj. Ini juga ulama dari kalangan ahli nahwu. Siapa? Imam Zajjaj. Ini sekitar tahun 400-an, zaman dinasti Abbasiyah. Muridnya Mubarrid ini. Qala Zajjaj, berkata Imam Zajjaj, al-makna, maknanya ayat, la yataqabbalallahu dima, Allah tidak akan menerima darah-darah, wal luhuma, daging-daging, idza kanat min ghairi taqwallah, kalau tidak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah. Dia kurban tapi pamer. Alhamdulillah saya sudah kurban sapi tahun ini 30 sapi. Tapi kepingin viral. Alhamdulillah, tapi saya 1 ton. Tidak bisa meraih keridhaan Allah kalau tidak dilandasi ketakwaan kepada Allah.
min ghairi taqwallahi ta'ala wa inna ma yataqabbalu minkum ma tattaqunahu bihi. Sesungguhnya yang diterima daripada kalian ma tattaqunahu bihi, apa-apa yang kalian takutkan, apa-apa yang kalian landasi dengan ketakwaan dengannya. Kalian berkorban karena Allah, kalian belajar karena Allah, kalian sekolah karena Allah, itu yang diterima. Yang lain enggak. Wa hada dalilun, dan ini merupakan dalil ala anna syai'an, bahwasanya sesuatu, anna sesungguhnya syai'an sesuatu minal ibadat, daripada ibadah-ibadah, la yasihhu tidak sah illa bin niyah, kecuali dengan niat. Oh, tadi lewat ini perkataan Abdullah bin Abbas. Balik. Qala Ibnu Abbas, walat Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ma'nahu walakin yanaluhun niyatu minkum. Ini penting ini, bagaimana kita lewati ini. Maknanya ayat la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, itu maksudnya apa? Walakin, akan tetapi, yanaluhu, bisa meraih Allah niat-niat yang baik minkum, daripada kalian. Ini tafsirnya Abdullah bin Abbas. Wa qala Ibrahim, dan berkata Ibrahim di sini An-Nakhai ya. Ibrahim banyak. Ibrahim An-Nakhai, ono Ibrahim ibn Adham, ono Ibrahim itu tadi juga namanya Ibrahim. Az-Zajjad itu juga namanya Ibrahim, cuma terkenalnya Zajjad gitu aja. Tapi Ibrahim yang dimaksud waqala Ibrahim, dan berkata Ibrahim ini An-Nakhai, saudaranya Alqamah. Waqala Ibrahim, dan berkata Ibrahim An-Nakhai, at-taqwa, yang dimaksud takwa ma yuradu bihi wajhuhu, apa-apa yang dimaksudkan dengan wajhu, wajahnya Allah, keridhaan Allah. Kalau kamu mengamalkan apa saja niatnya karena Allah, insya Allah itulah yang diterima. Balik nak nisar. Wa hada dalilun, dan ini merupakan dalil ala anna syai'an, bahwasannya sesuatu minal ibadat, daripada ibadah la yasihhu, tidak sah illa bin niyati, kecuali dengan niat. Wa huwa, dan dia an yanwiya bihi taqarrub ilallah, untuk berniat dengannya at-taqarruba ilallah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adaa, dan berniat mengerjakan ma umira bihi, apa-apa yang sudah diperintahkan dengannya. Wallahu a'lam bissawab. Sudah selesai sesuai perjanjian. Mohon maaf lebih 4 menit. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.